Sebagian besar dari kita menganggap kesuksesan finansial bergantung pada pendidikan dan kecerdasan. Tapi di buku The Psychology of Money atau Psikologi Uang, pakar keuangan Morgan Housel menyajikan hipotesis alternatif. Kunci kesuksesan finansial terletak pada pemahaman tentang perilaku manusia. Housel berpendapat bahwa ketika kamu memahami bagaimana emosi dan keyakinan memengaruhi keputusan keuanganmu akan lebih baik. Pada buku ini, kamu akan mempelajari mengapa orang gagal mencapai kesuksesan finansial dan apa yang ada di balik keinginanmu akan uang. Kamu juga akan mempelajari apa yang harus disertakan dalam strategi keuangan, cara membuat strategi yang dapat kamu pegang dan ikuti selama beberapa dekade, serta cara memperhatikan informasi yang kamu perlukan untuk melakukannya. Bagian 1. Mengapa orang-orang gagal mencapai kesuksesan finansial? Uang ada di mana-mana, tapi mengapa hanya sedikit orang yang menguasainya? Dua alasan utamanya. Kita meremehkan peran peluang dalam kesuksesan finansial, dan kita rancu antara menjadi wealthy dan menjadi rich. Peluang memainkan peran yang lebih besar dalam kehidupan finansial kita, namun sering kita abaikan. Satu alasan mengapa kita gagal menjadi sukses secara finansial. Kita meremehkan peran peluang dalam kehidupan finansial kita. Misalnya, kita lupa bahwa Bill Gates sukses bukan hanya karena dia cerdas, tetapi juga karena dia beruntung. Dia, secara harfiah, adalah satu dari sejuta remaja yang memiliki akses ke komputer sekolah pada tahun 1968. Ketidaktahuan kita tentang peluang itu berbahaya, karena banyak orang mencoba mendapatkan kekayaan dengan meniru orang-orang yang paling sukses tetapi berkat peluang. Meniru apa yang mereka lakukan seringkali tidak membawa kesuksesan. Semakin luar biasa ceritanya, semakin besar kemungkinan keberuntungan memainkan peran yang lebih besar dalam hasilnya. Jadi, semakin luar biasa dan unik ceritanya, maka semakin kecil kemungkinanmu untuk dapat mengambil pelajaran darinya. Sebaliknya, kamu sebaiknya memperhatikan pola, bukan orang. Jika banyak orang kaya melakukan hal A untuk menjadi kaya, dan hanya satu orang kaya yang melakukan hal B, kemungkinan besar melakukan hal A akan membuatmu kaya. Kita rancu antara menjadi wealthy dan menjadi rich. Alasan lain mengapa kita gagal mencapai kesuksesan finansial, kita rancu antara menjadi wealthy atau menjadi rich, memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu kaya. Jika kamu wealthy, kamu punya banyak uang di bank. Dengan kata lain, wealth adalah uang yang tidak kamu gunakan tetapi dapat digunakan ketika ingin. Tetapi jika kamu rich, penghasilanmu saat ini tinggi. Kamu memiliki uang yang dapat dibelanjakan untuk barang-barang mahal. Kamu dapat mengetahui apakah seseorang rich, tetapi kamu tidak dapat mengetahui apakah mereka wealthy. Ini karena kamu dapat melihat berapa banyak yang dibelanjakan seseorang untuk barang-barang, tetapi kamu tidak dapat melihat ke dalam rekening bank mereka untuk melihat uang yang tidak mereka gunakan. Dengan kata lain, wealth mereka. Tentu saja, seseorang bisa menjadi rich sekaligus wealthy, tetapi kamu hanya bisa melihat seberapa rich mereka. Penting untuk mengetahui perbedaan antara rich dan wealthy, karena kita belajar dengan meniru. Dengan mengetahui siapa yang harus ditiru dan siapa yang tidak boleh ditiru, membantu kita melindungi uang kita. Di dunia yang ideal, kamu bisa belajar bagaimana menjadi wealthy dengan melihat latihan pengendalian diri orang-orang wealthy. Tetapi karena wealth diperoleh dengan tidak menghabiskan uang, kamu tidak dapat melihat prosesnya. Oleh karena itu, sulit mempelajari wealth melalui peniruan, karena kamu tidak tahu siapa yang harus ditiru. Tetapi mudah untuk melihat dan meniru orang rich. Namun ketika kamu tidak mengetahui bahwa mereka tidak wealthy, kamu mungkin akan menganggap menjadi kaya berarti kamu dapat membelanjakan uang sesuka hati. Berperilaku seperti ini akan memiskinkanmu. Ketika kamu memahami perbedaan antara menjadi wealthy dan menjadi rich, kamu menghindari jebakan ini dan mencegahmu menghabiskan uangmu sendiri. Sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 2. Pahami mengapa kamu menginginkan uang. Setelah mempelajari mengapa orang gagal mencapai kekayaan, kamu dapat mengadopsi pola pikir yang penting untuk sikap yang sehat tentang uang. Uang itu berharga karena memberimu kendali atas waktumu dan memungkinkan untuk memiliki cukup uang. Uang memberi kita kendali atas waktu kita.
Hasil berpendapat, nilai sebenarnya dari uang adalah uang membelikanmu kendali atas waktu, yang menurut para psikolog adalah pendorong utama kebahagiaan. Ketika memiliki kendali atas waktu, kamu dapat memilih apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Merasa seperti kita mengendalikan hidup kita sangatlah penting. Kita memberontak ketika kita tidak merasakannya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai reaktansi. Orang yang merasa tidak memiliki kendali tidak akan melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan hanya untuk mendapatkan kembali rasa kendali itu. Semakin banyak dari kita melakukan knowledge work, pekerjaan dengan pengetahuan sebagai modal utama. Hal ini membuat kita terus memikirkan pekerjaan, bahkan di rumah. Karena itu, kita merasa seperti selalu bekerja dan tidak memiliki kendali atas waktu, membuat kita tidak bahagia. Jadi, bagaimana kamu bisa menjadi lebih bahagia? End of life interview atau wawancara akhir hayat mengindikasikan bahwa orang yang menghargai hal-hal yang mereka punya, kemewahan untuk melakukannya karena mereka mengendalikan waktu mereka, seperti kemampuan untuk mengembangkan hubungan berkualitas. Jadi, memiliki lebih banyak kendali atas waktu kemungkinan besar akan membuat kamu lebih bahagia juga. Berbahagialah dengan cukup. Kamu sekarang tahu uang itu berharga karena memberimu kendali atas waktu. Tetapi, berapa banyak uang yang harus kamu miliki? Hasil tidak pernah memberikan angka pastinya, namun dia memperingatkan, menginginkan lebih dari yang diperlukan dapat membuat kamu kehilangan semua uangmu. Itu sebabnya, belajar berbahagialah dengan cukup sangat penting untuk kesuksesan finansial. Beberapa orang tidak pernah puas, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka hasilkan, mereka tetap menginginkan lebih. Mengejar lebih banyak tanpa akhir ini seringkali dapat mendorong mereka untuk mempertaruhkan kekayaan mereka yang ada untuk kekayaan yang tidak mereka miliki dan bahkan tidak mereka butuhkan. Ketika kamu belajar untuk berbahagialah dengan uang yang cukup, kamu tidak mengambil risiko yang tidak perlu dengan uangmu. Bagaimana mempelajarinya? Salah satu tekniknya adalah berhenti meningkatkan standar gaya hidupmu. Jika kamu terus menginginkan gaya hidup yang semakin mewah, kamu tidak akan pernah puas. Kamu tidak hanya akan mengambil risiko berbahaya untuk mendapatkan kepuasan. Kamu akan menjadi iri pada orang lain yang hidup sesuai keinginan mereka, yang akan mengurangi kenikmatan hidupmu. Jadi sangat penting bahwa begitu mencapai gaya hidup yang kamu inginkan, putuskan untuk bahagia pada gaya hidup tersebut, bukan dengan yang sedikit lebih bergengsi. Bagian 3. Apa yang harus dimasukkan dalam strategi keuanganmu? Sekarang setelah kamu memahami cara berpikir tentang uang, kita akan membahas 3 elemen penting untuk strategi keuangan. Memanfaatkan compounding, menabung, dan mengembangkan rencana untuk sesuatu yang salah. Manfaatkan compounding. Semakin lama kamu berinvestasi, semakin banyak uang yang kamu hasilkan karena return compound atau keuntungan majemuk. Singkatnya, return atau imbal hasil atau keuntungan yang tidak diambil namun diinvestasikan kembali bersama modal awal sehingga membuat keuntungan menjadi lebih optimal. Manfaatkan compounding dengan menemukan investasi yang menghasilkan return yang solid dan konsisten dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, dibandingkan dengan strategi yang lain, strategi ini akan menghasilkan uang paling banyak untukmu. Dengan kekuatan compounding, lamanya kamu berinvestasi adalah faktor terpenting yang menentukan keberhasilan investasimu. Bahkan lebih dari faktor lain yang tampaknya penting secara intuitif, seperti keuntungan tahunanmu. Sebagai bukti, Warren Buffett 75% lebih kaya daripada investor James Simons. Karena meskipun pengembalian tahunan Simons 3 kali lipat daripada Buffett, return Buffett telah compounding selama 40 tahun lebih lama daripada Simons. Orang sering mengabaikan kekuatan compounding karena sangat berlawanan dengan intuisi. Bahkan jika kamu tahu cara kerja compounding, sulit untuk membayangkan bahwa hanya dengan menunggu dapat mengubah return yang tidak mengesankan menjadi angka yang mengesankan. Karena itu, kita mencoba mendapatkan angka yang mengesankan melalui metode yang tampaknya lebih baik, seperti menemukan investasi dengan return tahunan tertinggi, meskipun ternyata tidak bekerja sebaik compounding. Prioritaskan menabung. Elemen penting kedua dari strategi keuangan yang sukses adalah utamakan menabung. Menabung penting karena 3 alasan utama. Pertama, menabung sangat penting untuk membangun wealth karena sifat dari wealth. Karena wealth adalah uang yang tidak kamu gunakan, yang mana itu adalah uang yang kamu tabung, berarti kamu tidak dapat membangun wealth tanpa menabung. Kedua, menabung adalah cara paling andal untuk membangun wealth karena itu sepenuhnya ada di dalam kendalimu. Metode membangun wealth lainnya, seperti berinvestasi atau meningkatkan penghasilanmu, penuh dengan ketidakpastian. Tidak seperti menabung, kamu selalu mengontrol seberapa banyak kamu menabung, dan menabung besok akan sama efektifnya seperti hari ini.
Jadi, menabung adalah cara yang relatif mudah untuk membangun wealth. Jauh lebih mudah menyimpan uang yang sudah kamu miliki daripada meningkatkan pendapatan atau return investasimu. Untuk memastikan kamu menabung, berhenti memedulikan pendapat orang lain. Kita mengeluarkan uang terlalu banyak karena terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentang kita. Ketika kamu melebihi tingkat pengeluaran yang diperlukan untuk membeli kebutuhan dasar yang mewah, kamu tidak lagi membelanjakan untuk diri sendiri. Kamu sekarang membelanjakan untuk membuktikan kepada orang lain berapa banyak uang yang kamu punya. Dengan belajar untuk rendah hati dan mengabaikan pendapat orang lain, secara alami kamu akan menginginkan lebih sedikit. Saat kamu menginginkan lebih sedikit, kamu akan membelanjakan lebih sedikit, dan kamu akan menabung lebih banyak. Rencanakan untuk sesuatu yang salah. Elemen penting terakhir dari setiap strategi keuangan adalah merencanakan untuk sesuatu yang salah. Melakukan hal itu akan melindungi masa depan finansial dan membuatmu tetap berjalan cukup lama untuk mendapatkan keuntungan dari compounding. Hasil memperingatkan bahwa orang seringkali terlalu optimis dengan keuangan mereka, yang membuat mereka mempertaruhkan terlalu banyak kekayaan mereka pada satu waktu, pada strategi yang dapat dihancurkan oleh salah satu faktor nasib buruk. Tapi masa depan tidak pasti. Kamu tidak tahu nasib buruk atau risiko apa yang akan kamu alami. Jadi, jika rencana keuanganmu hanya berfungsi dalam kisaran sempit kemungkinan masa depan, kamu menempatkan dirimu pada posisi yang berbahaya. Merencanakan hal-hal yang salah akan melindungimu. Dengan melakukan itu, kamu merencanakan berbagai kemungkinan masa depan dan meningkatkan kemungkinanmu untuk sukses secara finansial, bahkan jika banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Selain itu, merencanakan kemunduran memungkinkanmu menanggung kerugian cukup lama untuk bersiap memanfaatkan peluang ketika muncul. Ketika kamu dapat melalui kerugian sesekali, kamu masih akan berada dalam permainan untuk menuai rezeki nomplok sesekali yang dapat memberi banyak uang jika kamu meraihnya. Ini berlaku untuk banyak jenis investasi, misal pasar perumahan. Jika penurunan menghabiskan tabunganmu, kamu tidak akan dapat mengambil keuntungan dari harga rumah yang rendah, yang dapat menghasilkan return yang tinggi di masa mendatang. Bagaimana kamu dapat merencanakan sesuatu yang salah? Hasil merekomendasikan metode berikut. 1. Jangan pernah mempertaruhkan seluruh kekayaanmu. Sebaliknya, ambil risiko hanya sebagian kecil pada satu waktu. Simpan investasi yang cukup dalam investasi yang aman, sehingga kamu dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh investasi beresiko. 2. Jangan membuat strategi yang bergantung pada satu faktor tunggal, karena jika faktor itu salah, seluruh strategi gagal. Alih-alih, siapkan sistem cadangan yang melindungimu ketika faktor tertentu gagal. Bagian 4. Cara membuat strategi keuangan yang bisa kamu pegang. Sekarang setelah kamu tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam strategi keuanganmu, lalu bagaimana kamu memastikan strategi itu dapat kamu pegang? Ada dua prinsip yang perlu diingat. Ekspektasikan bahwa tujuan masa depan dapat berubah dan prioritaskan akal sehat daripada logika. Berekspektasi bahwa tujuan masa depan dapat berubah. Untuk mengembangkan strategi jangka panjang yang dapat kamu pegang selama beberapa dekade, hasil merekomendasikan untuk berekspektasi bahwa tujuan masa depanmu berubah. Seperti yang telah kita ketahui, semakin lama kamu membiarkan uangmu, semakin banyak compound return yang dapat diakumulasikan. Namun, orang kesulitan untuk membiarkan uang mereka sendiri karena mereka berubah. Dan karena mereka tidak dapat memprediksi bagaimana mereka akan berubah, mereka tidak menginvestasikan uang mereka dengan cara yang akan berhasil untuknya di masa depan. Ketika membuat rencana keuangan, kebanyakan orang menjadi end of history illusion atau korban ilusi akhir sejarah. Sebuah fenomena psikologis di mana kamu menyadari bahwa kamu telah banyak berubah, tetapi kamu tidak berekspektasi banyak perubahan di masa depan. Padahal, kamu mungkin akan berubah di masa depan seperti yang terjadi di masa lalu. Untuk melindungi diri dari ilusi akhir sejarah, jangan membuat rencana keuangan yang ekstrim. Hindari rencana apapun yang ekstrim pada perjalanan, tabungan, atau waktumu. Mengapa? Karena jika kamu membuat rencana keuangan yang ekstrim, kamu mungkin akan menyesal. Misalnya, fokus tunggalmu pada karir mungkin dapat menghasilkan kekayaan, tetapi kamu tidak mendapatkan orang yang kamu cintai untuk berbagi. Kedua, jika kamu membuat rencana keuangan yang ekstrim dan kemudian mengubahnya, kamu tidak akan dapat memanfaatkan compound return maksimal. Misalnya, jika kamu merasa tidak akan pernah ingin menetap di satu tempat, kamu dapat mengambil pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk memungkinkanmu berkeliling dunia dengan murah. Tetapi, jika pada akhirnya kamu ingin menetap, kamu mungkin tidak dapat pensiun di tempat yang kamu inginkan.
Seandainya kamu mengambil pekerjaan dengan gaji yang sedikit lebih baik dan menginvestasikan uang itu, kamu akan mendapatkan lebih banyak compound return, yang mana hal itu tidak kamu dapatkan sekarang. Jadilah masuk akal, bukan logis. Kunci lain untuk menciptakan strategi keuangan jangka panjang yang dapat kamu pegang selama beberapa dekade adalah mengembangkan strategi yang masuk akal, bukan logis. Kebanyakan orang keliru dengan berpikir bahwa mereka menginginkan strategi logis atau yang berfokus secara eksklusif pada memaksimalkan penghasilan, karena itu akan menghasilkan uang paling banyak bagi mereka. Tapi apa yang orang benar-benar inginkan adalah strategi masuk akal yang memprioritaskan ketenangan pikiran, dan mengikuti strategi yang masuk akal akan memaksimalkan penghasilan dalam jangka panjang. Mengikuti strategi yang masuk akal pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak uang, bahkan jika itu tidak memaksimalkan penghasilan dengan sempurna. Karena itu menjelaskan elemen non-keuangan penting yang diabaikan oleh strategi logis, seperti keinginanmu untuk mencegah penyesalan atau kemudahan mengikuti strategi. Bagaimana cara kerjanya? Seperti yang berulang kali dinyatakan hasil, semakin lama kamu memiliki uang di pasar, semakin besar kemungkinanmu untuk meningkatkannya. Jadi, strategi keuangan jangka panjang terbaik adalah memilih strategi dan berkomitmen untuk jangka panjang. Karena kamu cenderung menyimpang dari strategi yang sangat logis, jika itu membuatmu merasa menyesal atau jika sulit untuk diikuti, strategi yang masuk akal yang lebih mudah diikuti pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak uang untukmu. Untuk membuat strategi yang masuk akal, Hustle merekomendasikan berinvestasi pada perusahaan yang kamu sukai. Ini tidak logis. Perasaanmu tentang sebuah perusahaan tidak memengaruhi potensi penghasilannya. Namun, jika perusahaan yang kamu cintai berkinerja buruk, kamu tidak akan meninggalkan investasi dengan mudah karena kamu peduli dengan perusahaan tersebut. Dengan berinvestasi di perusahaan yang kamu sukai, kamu akan bertahan di pasar lebih lama, yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak wealth. Bagian 5. Bagaimana melawan pikiran negatif? Kamu sekarang mengetahui kunci untuk menciptakan strategi keuangan yang dapat kamu pegang dalam jangka panjang. Namun di pasar yang selalu berfluktuasi, bagaimana kamu menangani saat-saat buruk yang tak terhindarkan? Hustle membagikan 2 pelajaran untuk membantumu mengevaluasi berita buruk dengan tepat. Jangan ditunda oleh ketidakpastian, dan ingatlah bahwa meskipun kamu sering gagal, kamu masih bisa berhasil. Jangan ditunda oleh ketidakpastian. Satu kunci untuk bereaksi dengan baik terhadap berita buruk. Jangan ditunda oleh ketidakpastian. Untuk mencapai kesuksesan investasi jangka panjang, kamu harus menerima bahwa kamu akan merasakan ketidakpastian saat pasar berfluktuasi. Jika tidak, kamu tidak akan dapat menanggung ketidakpastian cukup lama untuk membiarkan returnmu compound. Berinvestasi pada dasarnya mencakup beberapa ukuran ketidakpastian, dan semakin tinggi potensi keuntungannya, semakin besar ketidakpastian yang kamu rasakan. Misalnya, semakin lama kamu membiarkan sahammu compound, semakin banyak uang yang bisa kamu peroleh. Tetapi, semakin lama juga kamu harus merasakan ketidakpastian karena tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan uangmu. Kebanyakan orang mencoba membatasi ketidakpastian yang mereka alami dengan timing the market, menebak kapan ia masuk dan keluar dari pasar. Tetapi, karena tidak mungkin untuk timing the market, mereka akhirnya kehilangan uang. Jadi, alih-alih mencoba menghindari ketidakpastian, terimalah bahwa hal itu tak terhindarkan saat berinvestasi. Ingatkan dirimu bahwa kamu memperdagangkan ketenangan pikiran jangka pendek untuk potensi kesuksesan investasi jangka panjang, dan gunakan itu untuk bertahan di pasar cukup lama agar returnmu compound. Meskipun kamu sering gagal, kamu masih bisa berhasil. Alasan lain untuk tetap optimis dalam menghadapi berita buruk adalah bahkan jika kamu sering gagal, kamu masih bisa berhasil. Hampir setiap perusahaan keuangan yang sukses yang kamu dengar berutang kesuksesannya pada kejadian-kejadian outlier atau pencilan atau data yang tidak mengikuti pola umum dengan probabilitas rendah keberuntungan. Peristiwa ini, jika positif, sangat kuat sehingga mengimbangi sejumlah besar kemunduran kecil yang mungkin dialami perusahaan. Misalnya, dominasi Nintendo di pasar Amerika berutang pada kesuksesan besar Super Mario Bros. Sehingga menutupi kerugian dari produk lain yang gagal di Amerika Serikat. Karena kita hanya memperhatikan peristiwa outlier ini, bukan pada kegagalan yang diimbangi peristiwa outlier. Kita lupa betapa langka peristiwa ini, dan sebaliknya seberapa umum kegagalan itu. Karena itu, kita bereaksi berlebihan ketika kegagalan yang pasti terjadi pada usaha kita.
Tetapi ketika kamu menyadari betapa umum kegagalan itu, kamu sadar bahwa kamu bisa sering gagal sebagian besar waktu dan tetap bisa berhasil. Sehingga kamu dapat bereaksi terhadap kegagalan dengan tepat. Untuk melakukannya, perhatikan bukan pada tingkat atau frekuensi kegagalan individu, tetapi pada dampak kegagalanmu pada keseluruhan kesehatan keuanganmu. Peristiwa outlier dalam hidupmu dapat mengimbangi dampak dari banyak kegagalan individu. Jadi, terlalu memperhatikan seberapa sering kamu gagal atau hasil dari satu investasi memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kesehatan keuanganmu. Sebaliknya, perhatikan kesehatan finansialmu secara keseluruhan karena itulah yang penting. Bagian 6, cara memperhatikan informasi keuangan yang benar. Berpegang teguh pada strategi keuangan jangka panjang tidak hanya mengharuskanmu untuk memahami pola pikir yang dibahas sebelumnya, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana informasi yang kamu temui memengaruhi keputusanmu, sehingga kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik. Salah satu cara untuk memastikanmu memperhatikan informasi yang tepat adalah dengan mengetahui tujuan keuanganmu. Ketahui tujuan keuanganmu. Untuk memperhatikan informasi yang benar, hasil menyarankan tahu apa tujuan keuangan yang penting untukmu, sehingga kamu tidak terjebak mengejar tujuan orang lain. Dengan kata lain, jangan terjebak dalam herd mentality atau mentalitas gerombolan atau ikut-ikutan, dan mengejar peluang investasi hanya karena banyak orang mengejarnya. Ketika kamu mengetahui tujuan keuanganmu, kamu dapat mengabaikan informasi yang tidak relevan yang mungkin membantumu mengambil keputusan yang buruk, seperti mendasarkan langkah keuangan pada tindakan orang lain, dan misalnya terjebak dalam gelembung investasi, atau peningkatan harga aset investasi yang terlalu cepat, sehingga kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi kesehatan keuanganmu. Untuk menemukan tujuan keuanganmu, tulis mission statement, atau pernyataan tertulis tentang misi untuk keuanganmu. Berapa lama kamu akan menginvestasikan uangmu? Harapan atau ekspektasimu tentang apa yang akan terjadi selama waktu itu. Setelah kamu mengetahui tujuan keuanganmu, kamu akan dengan mudah mengabaikan informasi yang tidak relevan. Sebaliknya, kamu hanya akan memperhatikan informasi yang relevan dengan tujuan keuanganmu. Dan dengan demikian, kamu akan membuat keputusan yang lebih baik saat kamu mengejarnya. Selesai. Terima kasih telah buka buku bersama. Bagi kalian, apa strategi keuangan yang paling efektif untuk menjadi wealth? Apakah compounding cukup masuk akal untuk dijadikan strategi keuangan utamamu? Jika ada buku yang ingin kita buka bersama, bisa tulis di kolom komentar ya.